Kita berdoa. Bapa di surga, kembali malam ini kami ke hadirat-Mu dengan pujian, dengan syukur yang tak terhingga. Karena ternyata kami masih ada sebagai berita Natal. Di dalam namanya, nama yang penuh kuasa, yaitu nama Yesus Kristus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Silakan duduk. Majelis untuk malam ini, sore ini berada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya sudah berkhotbah beberapa kali, mulai dari beberapa hari yang lalu. Besok pagi masih ada khotbah lagi dan masih dilanjutkan beberapa khotbah lagi. Tapi hari ini saya bersuka cita karena ada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara dengan tema yang tidak asing lagi. Mungkin sudah dengar tema ini, ya. Tema yang ada di depan kita yang dipilih oleh Badan Pekerja Pusat Gereja Indonesia untuk tahun ini. Semua jemaat yang bernaung di bawah Gereja Indonesia semuanya menggunakan tema ini. Saya sudah khotbah tema ini beberapa kali, dan saya sudah dengar juga beberapa kali para pengkhotbah berkhotbah dari tema yang sama, dari nats yang sama. Saya tidak ingin jemaat Gereja Indonesia pada tahun ini mendapat kesan bahwa keselamatan itu terjadi karena usaha Sakeus. Nah, itu saya pikir itu bukan yang kita percaya di Gereja Indonesia. Kita percaya bahwa keselamatan itu ada di dalam Yesus. Keselamatan itu diusahakan oleh Tuhan Allah di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus. Dalam konteks Yesus, dia ingin melihat Tuhan Yesus, kemudian dia naik di atas pohon, dan kemudian Tuhan Yesus menyuruh dia turun karena dia mau menumpang di rumahnya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita mendengar sekali lagi dari tema ini. Juru selamat datang untuk mencari, harus ada lagi, dan menyelamatkan yang terhilang. Dua kata itu penting sekali, dua-duanya tidak bisa digantikan. Tidak bisa digantikan. Yang terhilang tidak bisa menggantikan yang menyelamatkan, tidak bisa. Dua-duanya sangat penting. Dua-duanya itu terkait. Dua-duanya itu berhubungan satu dengan yang lain. Karena Tuhan Yesus tidak datang untuk cari-cari, tapi Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan. Amin, betul? Ya. Jadi saya akan gabung ini, tidak apa. Tapi subtemanya menarik sekali. Saya tertarik dengan subtema karena ini bicara tentang keselamatan secara pribadi. Momen Natal ini jemaat Efesus memastikan dirinya mungkin ya, maksudnya dirinya, bahwa keselamatan itu di dalam Yesus Kristus. Itu menarik sekali. Itu yang saya suka, bicara tentang keselamatan di Gereja Injil Indonesia. Jadi saya akan baca nats yang sudah dipilih oleh Badan Pekerja Pusat dari Lukas pasal yang ke-19 ayat ke-10. Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-10. Ayat ini sudah dibaca berulang-ulang, jadi saya harap sudah masuk di kepala. Tidak tinggal di luar kepala, harus masuk di dalam kepala kita semua. Jadi saya akan baca lagi untuk kita semua. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara sekalian, di setiap Natal kita mendengar khotbah di sekitar kelahiran Tuhan Yesus. Kita mengurus banyak hal yang berhubungan dengan Natal, dengan lampu-lampu Natal yang luar biasa,
makin hari makin canggih-canggih. Ya, ada pohon Natal, ada lagu-lagu Natal. Di sekitar Natal kita mendengar tentang Yusuf, kita mendengar tentang Maria, kita mendengar tentang palungan yang ada kambing atau domba-domba di sana waktu Yesus dilahirkan. Kita mendengar tentang bala sorga, bala tentara sorga yang kemudian datang di padang Efrata. Mereka menyanyikan pujian yang luar biasa sekali. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ada banyak hal yang kita dengar di sekitar Natal. Semua itu penting. Pada tahun ini kita dengar tentang Sakeus, itu penting juga. Tapi dari semua yang penting-penting itu, yang terpenting sekali adalah bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat. Dia datang untuk mencari dan menyelamatkan orang yang terhilang. Berita itu sangat penting sekali untuk terus diperdengarkan kepada semua orang di seluruh dunia, bukan hanya di gereja Injil di Indonesia. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, tema pada kali ini adalah tema yang luar biasa. Satu tema yang sangat penting yang tidak akan selesai pada tahun ini. Kita sudah bicara itu berulang-ulang, tapi kita juga akan terus membicarakan yang berulang-ulang, bahwa benar sekali juru selamat Tuhan Yesus Kristus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Jadi sekali lagi kita akan mendengar itu berulang-ulang, bukan hanya di hari Natal saja selesai. Karena kabar ini penting sekali, berita ini penting sekali, bahwa anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Saya akan baca satu ayat lagi karena tema di bawah itu, subtema di bawah itu. Saya akan baca satu ayat lagi dari 1 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-15. Satu ayat yang penting yang membicarakan tentang makna kedatangan Tuhan Yesus ke dunia. Satu ayat yang menegaskan tentang apa maksud Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Di dalam 1 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-15, Rasul Paulus menulis begini kepada anaknya Timotius. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang yang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah tujuan Tuhan Yesus Kristus yang utama sekali. Ada banyak cerita di sekitar kehidupan Tuhan Yesus. Waktu lahir, melayani, tetapi kemudian dia dibunuh dan dia bangkit dari antara orang mati naik ke surga. Berita sentral, berita yang terpenting sekali adalah bahwa Tuhan Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan orang-orang berdosa. Di antara semua orang berdosa, sayalah orang yang paling berdosa. Kita masing-masing harus mengatakan itu sendiri-sendiri berhubungan dengan tema di bawah ini. Momen Natal ini jemaat Efesus memastikan diri masing-masing sendiri-sendiri bahwa keselamatan di dalam Yesus Kristus. Benar bahwa Tuhan Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan orang berdosa, tapi kita harus klaim kepada diri sendiri mengatakan bahwa saya orang yang paling berdosa dari semua orang yang ada di dunia, yang pernah hidup, yang sekarang hidup, dan yang akan hidup lagi. Sayalah orang yang paling berdosa. Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk mengerti Lukas pasal 19 ayat yang ke-10,
Saya ingin kita memperhatikan konteksnya. Apa yang dijelaskan sebelumnya dan apa yang dijelaskan sesudahnya. Injil Lukas ditulis oleh Lukas. Dia adalah seorang bukan Yahudi. Dia bukan orang Yahudi yang menulis Injil Lukas. Bukunya yang pertama, buku yang kedua adalah Kisah Para Rasul. Jadi ada dua buku yang ditulis, dua kitab ya, yang ditulis. Yang bagian pertama itu disebut Injil Lukas. Bagian yang kedua adalah Kisah Para Rasul. Jadi Lukas karena dia orang yang bukan orang Yahudi, dia menulis kepada orang-orang bukan Yahudi juga. Karena itu Lukas harus menjelaskan dengan baik-baik. Dia harus menulis, menjelaskan secara baik-baik dengan tepat, mulai dari kelahiran Tuhan Yesus. Kelahiran Tuhan Yesus, kemudian silsilah Tuhan Yesus di pasal yang keempat sampai dengan pasal 21 Lukas. Dia menjelaskan tentang pelayanan Tuhan Yesus. Dia datang mencari manusia yang tersesat, manusia yang terpapar dalam dosa, manusia yang hampir binasa di dalam dosa. Kemudian Tuhan Yesus memberikan keselamatan, pelepasan kepada orang-orang yang tersesat, orang-orang yang sudah terhilang itu. Lalu dilanjutkan, Lukas melanjutkan dengan menjelaskan tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Sesudah itu Lukas menulis bukunya yang kedua, Kisah Para Rasul. Dia melanjutkan dengan Roh Kudus sebagai pengganti di pasal yang kedua. Roh Kudus datang untuk menggantikan Tuhan Yesus untuk melanjutkan pelayanan di bumi ini. Mulai pasal yang ketiga Kisah Para Rasul sampai dengan pasal 28 Kisah Para Rasul, Lukas mencatat pengalaman-pengalaman para rasul yang melanjutkan pelayanan Tuhan Yesus. Jadi inti pembicaraan, khotbah membicarakan tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia datang untuk mencari dan menyelamatkan orang-orang berdosa. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya kembali kepada konteks yang dekat. Pasal yang keempat sampai dengan pasal yang ke-21, Lukas mencatat banyak hal yang Lukas ini seorang dokter. Dia seorang tabib. Oleh karena itu dalam Injil Lukas kita membaca banyak mujizat-mujizat yang berhubungan dengan kesembuhan. Mengapa? Karena Lukas dalam Injil Lukas menekankan tentang kemanusiaan Tuhan Yesus. Bahwa Yesus adalah anak manusia, dia adalah Mesias yang dijanjikan. Dia melakukan banyak perkara-perkara ajaib. Dia melakukan banyak mujizat sebagai seorang dokter. Ingin dunia ada di depan. Dia tertarik betul dengan hal-hal dari semua yang penting-penting di dunia. Tuhan Yesus melakukan banyak hal. Ya, dia melakukan banyak hal, tapi konsentrasi tetap pada manusia. Manusia dinilai, dianggap sangat sentral, sangat penting dari semua hal yang penting-penting yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam membangun pelayanan Tuhan Yesus atau menjelaskan pelayanan Tuhan Yesus, kemudian Lukas mencatat beberapa hal penting yang berhubungan dengan kehidupan manusia. Sudah saya bilang bahwa dia menekankan mujizat-mujizat, tetapi juga Lukas mencatat bahwa di dalam pasal yang kelima dia mencatat panggilan Lewi sebagai pemungut cukai. Bukan hanya Sakeus saja pemungut cukai. Sakeus yang disebutkan kaya raya. Sakeus yang hasil korupsinya juga luar biasa sekali. Ya, tetapi juga dalam pasal yang kelima Lukas mencatat tentang Lewi, pemungut cukai, yang kemudian dia menjadi murid Yesus, yang katanya dia adalah disebut kemudian disebut Markus namanya.
dalam Lukas pasal yang kelima itu, ketika dia memanggil Markus atau Lewi, dia mengatakan, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Jadi dalam Lukas pasal yang kelima pun, Lukas sudah mulai menjelaskan maksud Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus datang untuk memanggil orang-orang berdosa. Dia tidak datang untuk orang-orang benar, sama seperti ini Markus atau sama seperti Lewi pemungut cukai. Ada dua orang yang sengaja Lukas masukkan dalam Injil Lukas yang menjelaskan